Sebelum belajar, mari kita buka pembelajaran kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu kemarin sampai ke hadis yang ke berapa? 13. 13 ya. Atani atin min rabbi fa akhbirni anna man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in sarak. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu semuanya nanti akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mengikrarkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Ini kalau dalam kaidah usul fiqh kan, la ilaha illallah, al isbat ba'da nafyi, ya, mengisbatkan setelah menafikan. Jadi meniadakan semua Tuhan dulu, memang nggak ada Tuhan, la ilaha, kemudian menetapkan satu Tuhan dan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan tauhid. Maka man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ditanya balik, ada sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, meskipun si pengucap la ilaha illallah tersebut yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu melakukan zina dan mencuri, apakah masih tetap masuk surga? Terus dijawab, wa in zana wa in sarak, meskipun pelaku zina maupun seorang pencuri, dia tetap akan masuk surga. Masuk surganya kenapa? Karena mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya mentauhidkan Allah ini harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi jangan cuma di lisan saja. Jangan cuma di lisan. Kuatkan dalam hati. Kuatkan dalam hati. Yakini dalam hati. Maka ada rukun Islam, ada rukun iman. Dalam surah Al-Hujurat disampaikan qalatil a'rabu amanna. Dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi itu berkata, kami beriman. Lalu dijawab oleh Rasulullah. Apa jawabannya? Belum kamu belum beriman. Tapi apa? Walakin qulu aslamna. Baru walamma yadkhulul iman. Setelah aslam baru iman. Pertama kali tunduk dulu meskipun belum punya keimanan. Al-Islam huwa al-khudu' wal inqiyat lima jabihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudu' wal inqiyat. Khudu' wal inqiyat itu tunduk dan patuh meskipun tidak disertai dengan keimanan. Maka urutannya Islam dulu baru iman. Bukan iman dulu baru Islam, tidak. Tapi Islam dulu. Tunduk dulu. Maka syarat untuk ke Islam harus syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah mengikrarkan kalimat syahadah tersebut, yakinlah. Baru keimanan mulai masuk ke dalam hati. Apa yang harus dibangun dari keimanan itu? Ya rukun iman yang 6 itu. Pertama kali, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, Rasul. Keempat, kitab. Kelima, hari kiamat. Dan yang terakhir, qadha dan qadar. Baik khairihi wa syarr. Jangan cuma terima takdirnya yang baik aja. Yang nggak baik nggak mau saya. Bukan. Takdir seperti apapun, baik dan buruk, semuanya harus diterima. Maka ketika Allah ngasih kenikmatan, ngasih rezeki berupa harta, berupa kesehatan yang berlimpah, tugas kita
bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, maka dia itu mengabadikan kenikmatan tersebut. Atau mengabadikan. Menjadikan kenikmatan itu akan selalu Allah berikan. Karena konsepnya la in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Intinya orang yang sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sebanyak apapun, tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berkuat dengan hadis dalam surah Az-Zukhruf ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi memang Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Tapi kita nggak usah diskusi masalah dosa musyrik dulu ya. Ayatnya sorry, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi ketika ada ayat yang lain mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata jami'a ini yashmal kesirikan atau tidak. Seandainya pun toh memang terpaksa ya. Nauzubillah, semoga kita semua tidak pernah jatuh ke dalam sebuah kemusyrikan. Setelah kita jatuh dalam kemusyrikan, sadar yang kita kerjakan itu salah. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan tidak diterima sudah bukan urusan kamu. Diterima dan tidak terima sudah bukan urusan kita. Ketika Allah mau mengambil haknya untuk menyiksa kita karena kita menyekutukan, ya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Sudah itu mutlak milik Allah. Bahkan yang ketika kita beramal soleh pun kemudian Allah berkehendak kita dimasukkan ke neraka, ya enggak masalah juga bagi Allah. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri mengharamkan ini, mengharamkan kezaliman. Berbuat baik kok enggak dapat balasan baik. Iki yo aneh, kayak seolah-olah keluar dari kodrat ketuhanannya. Karena Tuhan itu maha baik, maka setiap kebaikan pasti akan Allah balas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya ketika kita memang terjatuh dalam sebuah kemusyrikan ya, nauzubillah summa nauzubillah, tetap kalau kamu sadar Tuhan kamu adalah Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan tidak diterima taubat kita, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Karena kebodohan. Hadis sebelumnya kan sudah diterangkan. Yang bermaksiat kepada Allah berarti dia bodoh. Apakah ini masuk konsep jahalah ketika dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang akil. Tapi orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang bodoh. Itu mereview yang kemarin aja. Hadis yang ke-14. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayiat wa rafa'a lahu asyra darajat wa radda alaihi mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Hadis yang ke-14 ini berkabar tentang ya malaikat Jibril, ini jelas yang datang, atani atin min indi rabbi, utusan Tuhan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, man shalla alaika min ummatika, sesiapa saja yang bersolawat atasmu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ummatika, dari salah satu umatnya Nabi Muhammad, solatan, meskipun cuma sekali toh, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, sekali toh, sekali saja. Satu berarti kan, satu salawat. Kataballahu lahu biha asyara hasanat,
maka Allah akan menulis dengan satu bacaan tersebut apa? 10 kebaikan. Asyara hasanat, 10 kebaikan. Tidak cuma sampai 10 kebaikan saja yang Allah tuliskan, yang Allah berikan. Tapi apa? Di sini ada tambah wa maha anhu asyra sayiat. Kemudian Allah akan menghapus maha, tahu maha mim hatun, penghapus. Maha yamhu berarti menghapus. Wa maha anhu asyra sayiat. Dan dihapus 10 keburukan kalian. Jadi yang punya keburukan-keburukan ini sudah dikurangi 10 kalau kita bersolawat. Setiap satu solawat loh. Berarti kalau 1000 solawat kalikan aja. Berarti berapa? 10.000 keburukan kita dihapus. 10.000 dicatat kebaikan. 10.000 dihapus keburukan. Kalau kita bersolawat sebanyak 1000 kali. Maka semakin banyak akan semakin banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Sayiat keburukan kita. Ya dibayangkan saja ya. Enggak mungkin kan di antara kita semua catatan baik semua. Mungkin enggak? Dalam buku-buku hidup kita itu semuanya baik. Enggak mungkin. Ya. Pokoknya intinya enggak mungkin lah. Kalau semua catatan amal ibadah kita semuanya baik. Kalau lebih banyak yang baik, iya. Tapi kalau semuanya baik, tidak kayaknya. Pasti ada buruknya. Ada sentimen tetangga. Pakai baju warna yang kebetulan nggak disukai oleh tetangga kita. Pakai baju norak. Padahal cuma pakai baju loh, nggak ngomong loh kita ya kan. Itu saja bisa menyebabkan orang lain untuk berbuat dosa. Kita sudah nggak berbuat dosa maksudnya. Bener ya kan. Cuman mungkin pakaian kita agak aneh. Akhirnya menyebabkan orang lain melakukan dosa, ngerasani. Nah, anggaplah ini dosa-dosa kecil. Maka dengan sekali satu sholawat, Allah akan menghapus 10 keburukan. Jadi 10 kebaikan Allah berikan. Kemudian 10 keburukan Allah hapuskan. Nah, tidak sampai di situ saja Ustaz. Kemudian setelah itu, wa rafa'alahu asra darajat. Kemudian dengan satu sholawat Allah angkat 10 derajat. Akan Allah angkat 10 derajat dengan sekali membaca sholawat. Maka ada sholawat itu para ulama ya bukan kok bikin sholawat ya. Menggabungkan sholawat itu. Saya yakin teman-teman tahu sholawat itu. Allahumma salli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ini hitungannya banyak sekali itu Ustaz. Nah, makanya ketika antum sholawat jangan cuma Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak. Tambah saja ekor belakangnya itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Simple, tapi sudah memenuhi semua itu, Ustaz. Sudah memenuhi semua. Adada khalqi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adada khalqi. Berarti sholawat kita itu yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita mintanya kepada Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang diciptakan banyak enggak? Ada khalqi. Wa ridha bi nafsi. Wa midada kalimat, dan sebanyak jumlah hitungan tinta. Tahu tinta midad? Kalimati. Lau apa ya, dalam surah Al-Kahfi kalau nggak salah ya, lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadhi kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini kalimat, artinya ilmu Allah kalau ditulis tinta, laut jadikan tinta, semua ranting yang ada di alam semesta dijadikan penanya, nggak habis buat nulis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena saking banyaknya, sudahlah, Allah itu maha dan maha, nggak usah kita diskusi tentang kemahaannya Allah Subhanahu wa taala.
Karena kemahaannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dijangkau oleh nalar, logika, otak, atik, akal kita. Tidak akan pernah bisa. Jadi jangan pernah memaksa tentang berpikir tentang Tuhan. Cukup kenali Tuhan dari makhluk-makhluknya saja. Cukup kenali Tuhan dari Ustadz Okem. Cukup sekali itu. Ngelihat Ustadz Okem ini bukan seolah-olah ngelihat Tuhan. Enggak. Melihat peran Tuhan. Orang kok bisa seganteng kayak gitu. Ini contoh aja. Ustadz Okem udah duduk aja bahagia ya. Benar Ustadz Okem. Jadi ketika ngelihat Ustadz Okem, kita itu sebenarnya ngelihat apa yang diperbuat oleh Allah terhadap si Ustadz Okem ini. Ganteng kayak gini, sesuai dengan sifat Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka diciptakanlah Ustadz Okem dalam bentuk dengan kesempurnaan. Sebagaimana dalam surah Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman jangan berbangga dengan bentuk yang tampang yang ganteng saja. Enggak. Karena tidak disertai dengan keimanan, tidak disertai dengan ketakwaan, tsumma radadnahu asfala safilin. Ada taksisnya di sini, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sudahlah, kita nggak usah berpikir tentang Tuhan. Imani saja Tuhan itu, sudah selesai. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tuqaddiruna qadru. Berpikirlah tentang yang Allah ciptakan, jangan berpikir tentang yang menciptakan. Artinya jangan berpikir tentang Tuhan. Fa innakum la tuqaddiruna qadru. Karena sesungguhnya otak kita tidak akan pernah sampai, nggak bisa. Bahkan Imam Malik sendiri pernah dalam sebuah ungkapan beliau. Ini kalau nggak salah kutip Ustaz ya. Wal ajzu andarkil idraki idrakun wal bahthu fi kumhidatillahi isyrakun. Ketidaktahuan kita, wal ajzu andarkil idraki, wal ajzu andarkil idraki idrakun. Kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mengetahui Tuhan, itulah pengetahuan kita tentang Tuhan. Wal bahthu fi kunhidatillahi isyrakun. Sedangkan kita mencari tahu tentang zatiyah Tuhan, maka kita nanti akan jatuh dalam kemusyrikan. Enggak usah mikir nyari Tuhan. Ya. Cari Tuhan di perut tetangga kalian aja yang lapar, tetangga kalian yang nggak bisa makan. Mungkin ada ya pengemis atau ya tetangga lah, jangan pengemis kalau bisa lah. Tetangga yang memang tidak mampu. Apalagi sekarang lagi ramai PHK ya kan. Lagi di PHK umpamanya nggak punya pekerjaan, nggak punya bekal untuk hidup sebulan ke depan dan kebetulan kita mampu. Maka bantulah orang kayak gini. Bantulah orang seperti ini. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah diterangkan kan? Intan surullah yang surkum wa tsabit aqda makum wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sudah diterangkan sama Ustaz Adit kalau nggak salah ya Ustaz Adit. Pas khutbah Jumat ya? Oh iya, pas khutbah Jumat diterangkan. Kalau Ustaz Okem menerangkan salat jamaah. Ya. Ustaz Adit menerangkan tentang wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Intinya kerjakan semua kebaikan itu, kerjakan semua kebaikan. Tip. Wa rafa'alahu 'asyara darajatin wa radda 'alaihi mithliha. Kemudian Allah angkat 10 derajat dan akan dibalas seperti yang serupa itu. Tip, hadis riwayat Ahmad an Abi Thalhah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Thalhah. Tip hadis ba'da, hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatak irhamil yatima wamsah ra'saha wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Rawallahu Tabrani an Abi Darda. Hadis yang ke-15 di sini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Darda. Atuhibbu ayyalina qalbuka. Apakah kamu pengen, apakah kamu senang menjadikan hati kamu itu menjadi hati yang lembut? Yalin itu lin, mat lain itu lembut. Lin ayyalina berarti maukah kamu, pengen enggak kamu itu
memiliki hati yang lembut. Wa tutriku hajatak, dan kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Yang kamu angan-angankan dalam otak ini tercapai. Punya hati yang lembut, yang diharapkan tercapai. Mau nggak? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Terus apa? Syukran. Oh, lo nada. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tehnya diminum, Ustaz. Nah, dibikinin teh, ya. Enak sekali ngaji dibikin teh, ya. Jarang-jarang ngaji dibikinin teh. Kalau jago ngopi rokokan, ya. Sambil bagi teh kita lanjutkan. Atau ibu, apakah kamu pengen hati kamu menjadi lembut dan semua keinginan kamu terpenuhi? Sekarang siapa sih di antara kita yang ditawari oleh Tuhan, mau nggak hati kamu lembut, kemudian kebutuhan kamu semuanya dipenuhi olehku Allah umpamanya? Kira-kira jawaban kalian kayak mana? Sorry katanya. Mungkin kayak gitu nggak? Pasti kalian jawabnya bala. Oke, siap. 86 katanya. Qalu bala. Terus apa yang menyebabkan hati kita itu bisa lembut dan kebutuhan kita bisa dipenuhi atau tercapai? Cita-cita tercapai. Irham al yatima. Sayangilah anak ya. Ini yatim semua nggak nih? Enggak kan? Ada yang yatim, ada yang enggak yatim. Sudahlah, yang yatim disayang, paling disayang. Nah, tapi juga yatim gerang kayak gini ya. Yatim gerang kayak gini. Ya, kata yatim di sini ya memang nama yatim umum ya, bisa tua, bisa muda, bisa kecil ya. Cuman ini itu mengarah anak yatim yang kecil. Oh, yatim sudah jenggotan, sudah beringosan yatim, usah kepalanya. Marahlah dia. Oh, berantem kamu, gak sopan kali kamu katanya. Enggak, ini anak yang sekiranya diusap kepalanya yang enggak marah. Kalau diusap kepalanya sudah marah, itu bukan anak lagi nih. Ini bapak yatim ini namanya, bukan anak ya. Anak yatim, udah berjenggot, udah berkumis umpamanya. Nah, anak ya, ingat ya, anak. Irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Ini selaras dengan ayat Al-Quran. Makanya saya katakan, Quran dan hadis akan berjalan berdampingan. Karena hadis lebih banyak menjelaskan kepada Al-Quran. Ini selaras dengan surah Al-Ma'un coba. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim di sini ya gak ngurus anak yatim, sama orang yatim gak peduli. Nah, dalam hadis ini kita disuruh peduli terhadap anak yatim. Sayangi anak yatim. Irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Nyayangi anak yatim gak cuma dilus-lus tok kepalanya, ada memang suruh ngelus-ngelus kepalanya. Tapi tidak cuma itu saja. Ya kalau kamu punya permen, kasihlah permen ya kan. Duit kasih duit lah. Biasanya ada tradisi mungkin di Jawa kali ya, atau di tempat lain juga ada. Biasanya kalau tanggal 1 Muharram, 1 ke 10 ya, 10 Muharram, ada tema biasanya santunan anak yatim. Ini saya setuju nggak setuju sebenarnya? Setuju nggak setuju? Di sisi lain saya setuju, di sisi lain saya nggak setuju. Lah kok bisa setuju nggak setuju? Iya. Setuju karena anak yatim mendapatkan santunan. Orang yang awalnya pelit, medit, bakhil, pas mau disoting, mau sedekah, seneng saya, ya kan? Meskipun toh dia sedekahnya cuma untuk pamer, las lah. Yang penting anak yatim mendapatkan haknya sebenarnya, itu hak. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di harta orang-orang kaya itu ada hak orang-orang yang meminta-minta ya, di sini jelas miskin minta-minta ya. Mahrum ya orang lemah juga, orang yang terhalang, artinya ya miskin.
terhalang dari rizki, ya kan. Jadi sayangilah anak yatim. Karena hadis ini menguatkan dengan menguatkan dan menjelaskan dari beberapa ayat Al-Quran. Ada dalam juz 29 kalau nggak salah itu. Lupa saya. Lupa. Ingat-ingat malah nggak ingat ya. Hampir sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang pertama kali ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ini, yatim. Nah, ini yang selaras dengan yatim. Irham al yatim. Sayangilah anak-anak ya yatim tersebut. Kemudian setelah kita menyayangi mereka, wamsah ra'saha. Usaplah kepalanya. Kepala si anak yatim itu dielus-elus, ya kan? Artinya dielus-elus itu ya wujud daripada rasa kasih sayang. Samalah kalian kalau sayang sama kucing kan dielus-elus, ya kan? Kalau nggak suka berarti kan dikeplak gini, ya kan? Beda ya, kalau gini ngeplak, kalau ngelus kan gini, ya kan? Nah, jadi anak yatim dilus bukan diginikan. Ini namanya dikeplak itu ya. Ingat, wamsah, dilus-lus. Kayak kalian ngelus-ngelus kucing ya gini. Kalau gini ngeplak itu, ngeplak kepalaku. Kucingnya. Kepala anak yatimnya diusap. Wa'at min to'amika, dan kasihlah makan anak yatim tersebut dari makanan yang kalian makan. Jangan ketika kalian pas makan pakai beras maknyus atau beras apa itu? Bukan beras bulog. Yang kamu makan beras yang maknyus, ya kan? Yang enak. Tiba-tiba mau ngasih anak yatim, antum cari beras raskin, beras yang sudah apek-apek gimana gitu, kamu kasihkan. Ingat, benar Ustaz, ini nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh, nggak baik lah. Juz 4 ayat pertama kali bunyinya gimana? Rais Fasal? Juz 4 ayat pertama? Oh, sudah lupa. Masa awal belum dimurojaah lagi. Belum dimurojaah. Juz 4 itu disampaikan ayat pertama kali, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita nggak sampai level kebaikan sehingga kita menafkahkan apa yang kita suka. Ya minimal yang kita makan itulah yang kita berikan. Yang kita makan itulah yang kita pakai untuk zakat. Jangan yang kita makan beras yang harganya 15.000, 20.000, yang dibuat zakat nyari yang harga 8.000. Ini masalah, ini ada masalah dengan manusia itu. Masalahnya apa? Ada ketamakan dan kekikiran di dalam orang tersebut. Ya untuk zakat aja 2,5 kilo aja dimanipulasi, ya kan? Oh, yang penting kan beras, Ustadz. Iya, benar, yang penting beras. Tapi itu beras bukan yang setiap hari kamu makan. Jadi kalau kita zakat, usahakan dari beras yang benar-benar kita makan secara kesehariannya. Nggak usah tanya yang sehari-hari tidak makan apa beras gimana Ustadz? Makanya apa? Telur tiap hari Ustadz. Apakah dia harus? Enggak. Ya. Umumnya kutul kaum, makanan pokok dari kaum tersebut apa? Kalau beras ya berarti zakatnya dengan beras. Jangan dirubah, jangan dirubah. Tip, kasihlah makan, berilah makan anak yatim itu dari makanan-makanan kita. Artinya ya makanan yang kalau kita pengen makan, makanan itu ya makanan itu juga yang akan kita berikan kepada anak yatim. Jangan dikasih sisa. Tahu kasih sisa? Nah, jangan kasih sisa. Kalau memang niat mau ngasih, ya sudah dipisahkan dulu, jangan dikasih sisa. Dalam hadis Nabi juga disampaikan ketika kita masak sayur, idza tabakhta marqatan fa'aktir ma'aha. Ketika kita memasak sayuran, daging umpamanya, daging sapi kah, daging kambing kah, fa'aktir ma'aha. Perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironak. Kemudian bagikanlah kepada tetangga-tetangga sekitar kita. Mungkin ada tetangga sekitar kita yang nggak bisa makan. Cuman
gini, mungkin tahun di era 2024 2025 sekarang ini kayaknya nggak ada yang nggak bisa makan deh, semuanya sudah bisa makan, cuman milih kan makan itu. Nggak kayak zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu kalau sudah nggak punya makan, memang nggak punya makan sama sekali. Memang ya nggak punya beras, nggak punya gandum, nggak punya apa, kurma nggak punya. Memang benar-benar miskin, benar-benar miskin sekali. Tapi kalau sekarang kan miskin kategorinya bukan nggak bisa makan, nggak punya handphone, nggak punya sepeda motor,